Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Dengan Mbak Rani ya yang kemarin menghubungi saya lewat WhatsApp. Iya benar Bu, saya Dian Herani yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan konseling. Baik, salam kenal Mbak Rani. Perkenalkan kembali, saya Ari Widya Rahmawati dari konseling kita. Saya senang sekali berjumpa dengan Mbak Rani di pagi hari yang cerah ini. Bagaimana Mbak Rani kabarnya? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Karena sebelumnya kita hanya berkenalan singkat di chat WhatsApp saja ya, saya mau bertanya dulu nih, eh, Mbak Rani tinggalnya di mana ya? Saya tinggal di Otista, Jakarta Timur Bu. Kalau Ibu sendiri tinggalnya di mana? Oh, kalau saya beralamat di Matraman Raya, Mbak Rani, Jakarta Timur. Mbak Rani Iya, sendiri saat ini tinggal bersama dengan siapa? saya saat ini masih tinggal bersama orang tua Bu. Oh, Mbak Rani masih tinggal bersama orang tua ya. Iya. Lalu bagaimana nih kabar orang tua Mbak Rani, sehat? Alhamdulillah orang tua saya juga sehat. Oke, baik Mbak Rani, mohon maaf sebelumnya. Saat ini Mbak Rani umurnya berapa ya? Umur saya 20 tahun Bu. Oh, Mbak Rani sudah 20 tahun. Kelihatannya masih awet muda ya Mbak Rani. Kayak anak SMA. Aduh Bu, bisa aja. Ya, kesibukannya saat ini apa Mbak Rani? Sedang berkuliah atau sudah bekerja? Saat ini saya masih kuliah semester 3 Bu. Oke, baik. Apakah Mbak Rani sebelumnya pernah melakukan konseling? Saya baru pertama kali untuk melakukan konseling, Bu. Dan ini pertama kalinya juga saya konseling online, Bu. Baik, jadi Mbak Rani baru pertama kali ya melakukan konseling Hmm. online. Kalau begitu, saya jelaskan terlebih dahulu ya mengenai konseling. Jadi, konseling itu merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu dengan adanya interaksi antara konselor, yaitu saya, dan konseli, yaitu Mbak Rani, dalam suatu kondisi yang dapat membantu konseli dalam mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya. Sampai sini apakah paham mengenai konseling itu apa, Mbak Rani? Oh, jadi konseling seperti itu ya, Bu. Iya, benar sekali Mbak Rani. Konseling itu seperti bagaimana dapat dipahami? Hmm, dapat dipahami, Bu. Sepertinya Mbak Rani sedang murung ya. Kelihatan nih dari wajahnya. Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaan Mbak Rani? Sebenarnya ya, Bu. Benar. Oke, silahkan Mbak Rani. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga kita bisa membicarakannya bersama-sama. Tapi saya takut gitu loh, Bu. Kalau masalah saya ini tersebar. Oh, Mbak Rani nggak perlu khawatir, karena dalam proses konseling terdapat beberapa asas yang perlu diikuti dan perlu diterapkan. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi, Mbak Rani nggak perlu takut masalah yang Mbak Rani alami ini akan tersebar. Lalu dalam proses konseling ini juga terdapat berbagai teknik serta kode etik yang harus dikuasai oleh konselor. Alhamdulillah, Bu. Jika seperti itu, saya harap masalah yang saya alami ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang baik. Iya, mudah-mudahan kita sama-sama dapat menemukan solusi yang baik ya, agar masalah Mbak Rani bisa teratasi dengan cepat. Jadi, bisakah Mbak Rani menceritakan kepada saya mengenai permasalahan yang sedang Mbak Rani alami nih, agar saya bisa mengetahuinya? Eh, jadi seperti ini, Bu. Belakangan ini saya merasa kalau saya itu sering banget nunda-nunda kerjain tugas, Bu. Ditambah saya lagi suka banget nonton drama, Bu. Lalu saya merasa kalau
nilai saya menurun belakangan ini. Mengapa bisa begitu? Gimana ya Bu? Saya malu menceritakannya. Barani tidak perlu malu untuk cerita ke saya. Nggak apa-apa, bisa diceritakan pelan-pelan ya. Oke, jadi kenapa saya merasa kalau saya ini sering menunda-nunda pekerjaan tugas sehingga membuat nilai saya menurun, Bu? Karena saya terlalu kasihkan nonton drama, Bu, sampai sering banget nunda buat ngerjain tugas dan milih untuk namatin nonton drama dulu, Bu, sehingga membuat saya terkadang rasa malas belajar. Dan saya sering tidak ingat waktu saat kalau udah pegang gadget, kalau udah pegang HP dan nonton drama. Apakah orang tua Mbak Rani mengingatkan jika Mbak Rani mau belajar dan mengingatkan jika kalau misalnya Mbak Rani ini kalau nonton drama tuh tidak ingat waktu? Iya, Bu, orang tua saya mengingatkan juga, apalagi mama saya. Sering nanyain udah ngerjain tugas belum, sudah belajar belum. Kalau saya lupa belajar karena nonton drama terus sampai lupa waktu dan akhirnya kesiangan bangun. Mama pasti marah-marah, padahal saya sudah pasang alarm untuk bangun lebih pagi. Sepertinya Mbak Rani tadi bercerita bahwa sudah memasang alarm untuk bangun pagi ya. Tapi kenapa Mama Mbak Rani sering marah nih kalau Mbak Rani kalau Mbak Rani bangunnya kesiangan? Hmm, itu Bu, saya sering begadang sampai pagi. Jika mama saya datang ke kamar untuk mengecek apa saya udah tidur atau belum, pasti saya pura-pura tidur, Bu. Padahal saya masih lanjut nonton drama, dan itu membuat saya sering bangun kesiangan, sehingga mama saya sering marah. Dan karena saya sering lupa waktu saat nonton drama, saya jadi malas belajar. Selain itu, Bu, sering banget saya nunda-nunda ngerjain tugas cuma buat nonton drama. Padahal saya tahu kalau nunda tugas itu nggak baik, Bu. Baik, saya paham apa yang sedang kamu rasakan saat ini Mbak Rani. Memang menonton drama itu sangat asyik. Jika belum tamat pasti rasanya penasaran kan ya? Namun jika sudah sampai tahap menunda-nunda dalam mengerjakan tugas itu tidak baik seperti yang sudah Mbak Rani sadar nih kalau misalkan menunda-nunda tugas itu tidak baik. Sekali, Bu, saya tuh kalau nonton drama gak bisa setengah-setengah, harus tamatin, Bu. Makanya itu saya sering banget nunda-nunda ngerjain tugas atau ngerjain sesuatu. Baik, Ibu mengerti. Apakah sampai pembicaraan kita saat ini dan penjelasan dari Mbak Rani mengenai permasalahan yang sedang Mbak Rani alami sendiri nih, Mbak Rani tahu apa yang menjadi kesulitan saat ini? Iya, Bu, saya tahu. Bagus, berarti Mbak Rani sudah bisa memahami masalah yang sedang Mbak Rani alami saat ini. Saya mengerti, Bu, jika kebiasaan saya ini sangat buruk dan menyadari bahwa hal yang berlebihan itu tidak baik, seperti nonton drama tanpa henti. Lalu karena terlalu asyik nonton drama itu juga, saya jadi nunda-nunda kalau mengerjakan tugas yang berimbas pada nilai saya yang menurun dan mama saya juga sering marah. Saya berencana untuk memperbaiki kebiasaan saya yang suka lupa waktu saat nonton drama, yang menjadikan saya lupa belajar, dan sering menunda-nunda pekerjaan tugas, lalu bangun kesiangan. Itu dengan membuat jadwal aktivitas sehari-hari dan tidur lebih awal agar tidak kesiangan ya, Bu. Iya, betul sekali Mbak Rani. Mbak Rani bisa membuat jadwal aktivitas sehari-hari dengan buku planner atau membuatnya dengan to-do list di handphone. Dengan itu, Mbak Rani bisa melakukan aktivitas belajar dan nonton drama sesuai dengan waktu yang ditetapkan, serta bangun pagi lebih awal sehingga Mamah Mbak Rani tidak marah lagi. Selain itu,
Mbak Rani juga bisa membuat goals yang ingin dicapai nih. Dengan membuat jadwal aktivitas itu, Mbak Rani bisa memprioritaskan hal-hal yang harus Mbak Rani kerjakan terlebih dahulu dan mengerjakan pekerjaan yang ada. Dan Mbak Rani bisa beranggapan nih kalau misalnya menunda-nunda pekerjaan itu bisa membuat stres. Hmm, ya Bu, saya mengerti. Saya akan menerapkan rencana yang saya buat dan solusi yang Ibu berikan pada saya. Baik, benar Mbak Rani, dengan mulai berkomitmen atau berjanji pada diri sendiri untuk tidak menunda-nunda mengerjakan tugas, tidak akan membuat Mbak Rani terlena dan lupa waktu saat menonton drama. Yang penting, Mbak Rani bisa menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Lalu Mbak Rani eh, bisa karena terbiasa. Saya yakin Mbak Rani bisa mengatasi permasalahan ini dengan rencana yang sudah Mbak Rani buat dan perlahan nilai Mbak Rani akan membaik. Baik Bu, saya mengerti. Oke, nggak berasa banget ya Mbak Rani, kita sudah berbicara banyak mengenai permasalahan Mbak Rani dan solusi yang kita temukan bersama. Lalu, pada pertemuan kita kali ini, apa yang bisa Mbak Rani simpulkan? Jadi, saya harus berubah kebiasaan buruk saya dengan menjalankan rencana yang sudah saya buat dan disetujui oleh ibu saya dengan membuat jadwal aktivitas sehari-hari dan tidur lebih awal agar tidak kesiangan karena lupa waktu saat menonton drama. Lalu saya juga harus menetapkan goals yang ingin saya capai sehingga saya bisa memprioritaskan hal yang harus saya kerjakan agar tidak menunda-nunda dalam mengerjakan sesuatu dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Bagus sekali, rupanya Mbak Rani sudah paham nih dengan apa yang akan Mbak Rani lakukan. Itu rencana yang sangat bagus Mbak Rani. Mbak Rani pasti bisa melakukannya. Saya harap dengan kamu menerapkan rencana ini, perlahan kebiasaan buruk itu akan terentaskan dan nilai Mbak Rani akan membaik. Alhamdulillah, saya merasa sangat lega ya Bu, permasalahan saya ini bisa terasa sih. Terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah, jangan sungkan ya apabila Mbak Rani merasa ada yang ingin dibicarakan bersama. Mbak Rani bisa menghubungi saya lagi. Sama-sama Mbak Rani. Terima kasih juga karena telah percaya untuk menceritakan permasalahan Mbak Rani dengan saya di konseling kita. Baiklah, kalau begitu saya pamit ya. Terima kasih ya Bu atas sesi konselingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.